Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat apa? Itu pertanyaannya. Kita akan membuat background menggunakan polygon. Langsung saja, nanti diskusinya di belakang saja. Dan ini mungkin agak pelan dan santai. Pertama-tama kita buka Corel Draw-nya. Buka Corel Draw, kemudian di sini unitnya, ukurannya, size-nya kita menggunakan point. Setelah itu kita ubah ke ukuran full HD. Di sini kita 1920. Kemudian untuk tingginya kita beri 1080. Oke, akan seperti ini. Ini ukuran resolusi full HD. Nah, bagaimana langkah berikutnya? Langkah berikutnya kita langsung masuk ke polygon di sini. Ke polygon ya, polygon. Atau kalau kita di keyboard kita langsung tekan Y. Langsung ke polygon. Nah, untuk menciptakan polygon yang presisi, kita tekan kontrol, kemudian kita drag seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kita kemudian ubah outline-nya lebih tebal, kita menggunakan 8. Oke, terlalu tebal, kita menggunakan 4, 8 saja. Oke, seperti ini. Di sini ada sudah polygon, kita warnai polygonnya di sininya. Warnai ini dulu. Oke, setelah itu sebenarnya kita butuh outline-nya saja ya. Maka kita tak perlu warnai. Nah, setelah itu kita copy seperti ini. Kita pegang seperti ini. Nah, secara otomatis ini akan ada gambaran seperti ini kuning. Node. Nah, maka ini pas di tengah. Untuk memunculkan secara otomatis garis seperti ini, garis tepi dan semacamnya, kita tinggal mengaktifkannya di sini, di snap to. Ini objek, pack, ini kita aktifkan semuanya bisa. Kemudian lakukan seperti tadi, maka secara otomatis sambil tekan shift agar lurus. Kemudian klik kanan. Oke. Setelah itu kita tekan Ctrl dan D. Maka secara otomatis ini akan tercopy sesuai langkah di awal. Terus melebihi ini. Oke, seperti ini saja. Nah, ini sudah ya. Sudah sampai. Tinggal kita group terlebih dahulu. Group. Oke, group di sini atau kita tekan Ctrl G, group. Usai begitu, kita menggunakan transform bisa di sini. Transform bisa dengan ini bisa. Atau kalau ini tidak muncul, kita ke menu Windows, ini toolbar di sini. Nah, kemudian kita ke Docker. Setelah itu kita cari bacaan transform. Nah, secara otomatis nanti akan muncul di sini ya. Akan muncul di layar samping kita ini. Oke, kalau menggunakan transform. Nah, kali ini kita tidak perlu menggunakan transform.
kita gunakan saja di sini secara manual. Oke, klik kanan. Nah, setelah itu kita masuk di ini ya, ketika muncul noda di sini, lah kita drag ke atas, kemudian kita paskan di node juga, node ini. Oke, seperti ini. Oke, ini untuk agar presisi. Nah, saat ini kita akan mempaskan di sini, seperti ini ya, maksudnya. Nah, caranya agar presisi pas antara garis yang ini dengan yang ini, maka tinggal tetap langkahnya sama. Node, kemudian kita akan muncul node juga secara otomatis. Oke, maka ini sudah presisi ya. Kita grup semuanya. Oke. Setelah itu kita menggunakan transform, bisa menggunakan transform. Transformnya di sini kita harus ukur di sini misalkan. Oke, misalkan kita transform. Oke, seperti ini ya, secara manual saja, agar nanti kalau sudah mahir nanti bisa menggunakan otomatis transform. Kita tinggal, seperti ini. Oke, setelah itu kita drag lagi, klik kanan ya, kita lakukan lagi seperti ini, langsung paskan nanti di node. Oke, di sini terlalu lebar. Nah, oke, kita paskan di sini node, klik kanan. Setelah itu kita Ctrl D, secara otomatis ini akan lanjut ke bawah. Setelah itu kita ungroup dulu. Setelah itu kita ininya jadikan objek ya, jadikan objek nanti agar agar ini bisa diwarnai. Jadikan objek semuanya. Setelah di ungroup, objek sudah menjadi kurva ini ya objeknya. Setelah itu kita ini agar semua ini bergabung. Oke, ini agak lama ya, tapi ini bentar ya, kita Ctrl Z dulu, kita tunggu. Ini memang agak lama seperti ini. Seharusnya kita sedikit demi sedikit tadi, kita santai, terburu-buru, kita ambil nafas gitu. Ini memang agak berat karena komputer saya ini memang speknya masih rendah seperti itu. Ini sudah semakin cepat. Selesai dari Ctrl Z, murni kesalahan saya pribadi, maaf ya. Oke, saya nanti mungkin ini sudah agak hampir selesai. Kita santai saja gitu.
selesai. Ini seharusnya sedikit demi sedikit ya. Cek dulu apakah ini sudah jadi objek. Ya, di sini convert outline to object. Seharusnya ini tadi ya. Oke. Setelah itu kita setelah ini jadi objek outline-nya kita seharusnya begitu. Nah, ini sudah jadi satu. Jadi ini sudah bisa diwarnai ya kawan-kawan. Ini interaktif. Ini pakai interaktif fill tool. Ini bisa sudah diwarnai. Kita gunakan ini yang melingkar. Oke, seperti itu ya. Setelah itu kita pindah dulu. Kita buat di sini artboardnya kita dengan klik ini 2 kali. Klik 2 kali ya di rectangle tool ini. Kita klik 2 kali, maka ini secara otomatis pas mengikuti ukuran. Kita beri warna agak biru hitam, kehitaman kurang hitam di sini. Oke. Dan jangan lupa outline-nya dihilangkan. Ini outline-nya dihilangkan. Nah, habis itu kita paskan di sini yang objek yang tadi dan akan seperti ini ya. Untuk membuat ini terpotong sesuai artboard yang sudah kita buat, kita menggunakan intersect ya. Kita klik objek yang di belakang yang warna hitam, kemudian tekan shift dan klik objek poligonnya ini, maka akan keluar tool seperti ini ya. Di menu toolbar di sini kita gunakan intersect. Kita pindah yang ini. Oke, ini sudah pas ya. Pindah. Habis itu karena ini warnanya masih kurang ke dalam, kita lakukan sekali lagi seperti ini ya. Oke. Oh maaf. Maka akan seperti ini jadinya. Oke. Akan seperti ini. Ini bisa digunakan untuk thumbnail dan semacamnya ya. Ini menjadi bagus. Misalkan ini seperti apa ya? Seperti 3D. Kita bisa buat di sini misalkan apa ya? Ada orang di dalamnya misalkan. Ada orang misalkan saya ambil dari proyek saya misalkan ini. Nah, ini mau diletakkan di dalam sangkar ya, bisa saja ini sangkar dan semacamnya. Kita tinggal tekan Ctrl pada keyboard dan back down. Secara otomatis ada seperti ada di dalam. Oke, kan seperti ini ya. Terserah kalian nanti.
Setelah itu, misalkan kita beri tulisan background atau beri foto kalian di dalam di sini, nggak apa-apa. Kita terserah mau buat ini tulisannya seperti apa. Kan background warna putih. Kita pilih font, misalkan ini. Seperti ini jadi ya. Terserah nanti sesuai kebutuhan. Background di sini misalkan. Atau di sini. Terserah nanti, terserah kalian ya. Ini lebih ke atas misalkan di sini. Background ininya kita. Oke, kita letakkan di bawah misalkan. Akan jadi seperti ini ya. Seandainya ini kurang besar, kurang apa, ini backgroundnya, kita tinggal ini misalkan. Dan seperti ini. Oke, seperti ini ya. Tentu ini sangat gampang sekali bagi pemula di CorelDRAW atau yang baru belajar, ini pasti gampang. Kita perbaiki terlebih dahulu, kita paskan tengah di sini. Kan seperti ini ya. Gampang sekali. Oke, yang ini kita bisa gunakan lagi, misalkan mau digunakan, mau dibentuk, misalkan ini mau dibentuk lagi, tetap sama konsepnya ya. Klik ini terlebih dahulu, kemudian poligonnya tersek, ini hapus. Misalkan kita mau ubah warnanya ke biru, misalkan seperti ini. Oke, akan seperti ini ya. Sudah biru. Atau kita mau misalkan biru kemudian putih di sini. Itu ya. Putih lagi. Kemudian yang terakhir di sini biru lagi. Akan seperti ini ya.
Atau kita mau isi yang bolong-bolong, misalkan di sini kita isi dengan ini, misalkan. Misalkan seperti ini. Kita grup terlebih dahulu. Kita beri color. Oke, seperti ini misalkan. Kan seperti ini. Oke. Kita ubah misalkan agak seperti madu. Oke, akan jadi seperti ini ya. Gampang sekali. Kita tinggal modifikasi sendiri. Mau dibentuk seperti apa begitu. Oke, thank you. Ini saja mungkin. Nah, di belakang ini di akhir-akhir tahun ini mungkin sangat prospektif sekali menjadi desainer, masih banyak dibutuhkan, dan kita bisa jual ini juga. Konsepnya sama. Apa yang perlu kita persiapkan ketika ingin belajar CorelDRAW ini? Tentunya PC ya, karena ini bukan aplikasi yang bisa diinstal di Android. Tentunya PC. Setelah itu kita install aplikasi CorelDRAW. Pertama kita tidak perlu banyak nonton teori dan semacamnya, langsung nonton prakteknya saja. Langsung kita buka CorelDRAW, kita perhatikan di sini. CorelDRAW ini bisa dikatakan sama seperti sawah ya. Ini sawah, misalkan ladang, di sini ada ladang, artboardnya di sini ladang, dan ini adalah alat-alat yang bisa digunakan untuk menggarap ladang. Misalkan ini untuk cangkul, ini linggis, misalkan ini traktor, ini dan semacamnya. Di sini juga ada macam-macamnya, misalkan benih apa. Seperti itu ya, konsepnya seperti itu sebenarnya. Kita sudah punya ladang misalkan seperti ini. Kita mau buat sesuatu misalkan menggunakan tool ini misalkan. Misalkan ya. Misalkan mau buat seperti ini misalkan. Atau semacamnya. Ini misalkan gini, ini apa gunanya? Tinggal kita coba satu persatu. Insya Allah lebih cepat ya, lebih cepat. Apalagi sambil nonton tutorial seperti ini. So lebih cepat. Saya pun anak pesantren ya. Awal-awalnya saya juga tidak tahu karena memang sulit di pesantren untuk menyentuh komputer seperti itu. Menyentuh komputer itu sulit, tapi bukan tidak bisa, karena memang ini sangat gampang sekali. Sangat gampang sekali. Sama seperti ada sawah dan cangkul seperti itu. Ini misalkan ada cangkulnya, macam-macam cangkulnya, ini sawahnya. Tinggal mau digimanakan kita, seperti itu konsepnya. Oke, setelah ini misalkan kita cara ekspornya bagaimana, Kak? Misalkan kita ini mau dijadikan thumbnail misalkan. Oke, di sini saya langsung akan praktekkan menjadikan thumbnail YouTube ya. Karena ini sudah sesuai dengan Full HD, sesuai dengan ukuran YouTube. Maka di sini saya akan langsung jadikan thumbnail. Nah, di sini saya akan tambahkan CorelDRAW ya. Di sini saya akan tambahkan CorelDRAW. Ini langsung saya copy, Ctrl dan tekan C. Langsung copy di sini ya.
karena ini mau dijadikan thumbnail, maka saya akan langsung gunakan ini thumbnail. Saya juga akan membuat garis seperti ini. Oke, seperti ini sudah. Tinggal kita misalkan isi warnanya di sini. Oh ya, kita gunakan ini. Oke, kita seleksi ini dan ini, tersek. Oke, kita hapus, warnai putih misalkan, kita letakkan di atas. Oke, letakkan di atas lagi, misalkan seperti ini. Lalu kita ubah warnanya. Oke, ini mau misalkan ini kita lebih ataskan. Terlalu besar. Kan mau dibentuk seperti ini. Terlalu besar ini mungkin. Kita tinggal drag seperti ini. Tinggal ya. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Kita beri motif, misalkan di sini kita akan beri motif tinggal isi warnanya di sini. Oke, kita hapus dulu. Kita tersek ke ini, sudah jadi seperti ini ya. Oke, kan jadi seperti ini. Jadilah ini thumbnail ya. Atau ini misalkan kita lebih ke ataskan, misalkan di sini. Atau ini sudah jadi ya. Sudah jadi pakai thumbnail. Setelah itu kita ekspor, Ctrl E. Setelah itu kita beri misalkan thumbnail, kita ubah di sini menjadi CWG, kita ekspor, maka akan muncul seperti ini. Kita tunggu terlebih dahulu. Thumbnail itu tidak boleh lebih dari 2 MB, maka di sini sudah 4 MB. Cara membuat resolusinya ini menurun bisa kita turunkan di sini. Misalkan ini kan custom, kita ubah ke high. Sudah menjadi 1,64 MB, ini sudah bisa dijadikan thumbnail. Kita tinggal oke, maka secara otomatis ini akan jadi gambar ya. Oke, di sini download. Ini sudah jadi gambar.
bisa dijadikan kita thumbnail. Oke, thank you very much for your nice attention. Mungkin hanya ini ya dari saya. Nanti kalau ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, kita langsung di kolom komentar atau langsung chat ke email atau Facebook yang sudah tertera di halaman channel saya ya. Thank you very much for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.